Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan DKM, Dewan Pengurus Masjid yang mulia, kemudian para khutabah yang sering bertindak sebagai khatib di atas mimbar masjid yang kita cintai ini, dan kepada a'immah yang sering bertindak sebagai imam salat atau imam qudwah. Imam qudwah adalah seorang ustaz, seorang ulama yang punya ilmu agama yang menjadi panutan kepada masyarakat sekitarnya. Dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat sekalian yang hadir pada tempat yang mulia ini di subuh yang kedua untuk bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan harapan kita semua dan semua kita adalah Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas dibanding dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Dengan harapan Ramadan tahun ini lebih banyak amalan saleh yang kita save, yang kita rajut, yang kita lakukan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, semoga Ramadan tahun ini menjadi salah satu solusi untuk kita di saat ketemu kita dengan Allah di hari akhirat. Ramadan tahun ini akan jadi solusi di saat kita harus menghembuskan nafas kita yang terakhir. Ramadan akan pasang badan dengan amalan-amalan saleh yang pernah kita lakukan di dalamnya. Ramadan akan pasang badan di saat sakratul maut untuk mengatakan, ini hambamu ya Allah, ini hamba Allah wahai malaikat Israel. Bukan main-main di dalam beribadah, bukan main-main dalam melakukan perintah Allah dan berani meninggalkan larangannya. Ini hamba Allah yang perlu kau pertimbangkan wahai malaikat Israel. Alhamdulillah lolos. Kita masuk dalam kuburan. Kita sebelum masuk dalam kuburan dihantar menuju kuburan pun hadis yang sahih, tidak bisa dibantah. Hadis sahih dan sahih. Orang yang baik mengatakan percepatkan aku ke dalam kuburan. Orang yang tidak baik mengatakan balikkanlah aku ke rumah, jangan kau hantarkan aku ke neraka jahanam. Balik saya ke rumah, balikin saya ke keluarga. Dia melawan, tidak mau ke kuburan. Tapi bagi orang-orang yang banyak amalan saleh seperti yang hadir ini dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh membahagiakan ummah, ini adalah bulan menjanjikan untuk menjadi kita ini orang-orang yang saleh. Jadikan Ramadan ini berkualitas, lebih berkualitas daripada Ramadan tahun yang lalu. Kemudian di saat kita dibangkit di dalam kuburan nanti, kita semuanya menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Di saat orang-orang kafir, pembangkang agama Allah, termasuk orang-orang muslim yang tidak mau ibadah, termasuk orang-orang Islam yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar,
malah dalam bulan Ramadan melakukan sesuatu kezaliman, malah di bulan Ramadan melakukan kejahatan, malah bulan Ramadan mengecewakan orang berpuasa, orang-orang itu semua wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Zumara, rame-rame dihantarkan, digiring seperti digiringnya sapi untuk disembelih bulan Aidil Adha, seperti digiringnya sapi. Lihat enggak kambing-kambing di Mekah musim haji, bagaimana digiring ratusan kambing untuk apa? Untuk disembelih semuanya. Digiringlah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang pembangkang agama Allah, orang-orang yang sangat pede dengan kejahatannya, yang sangat percaya diri dengan kezalimannya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu sampai neraka jahanam, di pintu itu ramai-ramai orang-orang jahat, orang-orang nakal, ramai di pintu neraka. Futihat abwabuha, malaikat pemilik penjaga neraka mencoba membuka tirainya, membuka pintu neraka. Futihat abwabuha. Begitu dilihat di kita melihat neraka, apa yang terbayang? Umur saya 50 tahun di Pamulang, umur saya 60, 70. Aku sehat, punya motor untuk ke masjid, punya fasilitas jalan ke masjid. Badan kita sampai 60 tahun masih kekar, masih jalan kemana-mana. Kenapa aku tidak melakukannya? Kenapa aku tidak melaksanakannya? Begitu kita lihat neraka dibuka, futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Pemilik penjaga yang ditugaskan oleh Allah menjaga neraka langsung menanyakan kepada orang yang telah ramai-ramai di pintu neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu bala walakin haqqan. Qalu bala, iya pernah. Alam ya'tikum rusulun minkum, sering bukankah kamu pernah mendengar di dunia mimbar Masjid Al-Mujahidin? Betul? Mimbar Masjid Al-Mujahidin, berbusa-busa mulut penceramah di mimbar, di tent meja seperti ini dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, hari-hari Islam, hari-hari biasa, terus dikumandangkan syiar agama. Alam yatikum rusulun minkum. Kan sudah kamu lihat, rumah kamu tidak jauh dari masjid. Alasan apa lagi kamu tidak mau mendengar? Yang pemilik toko juga tidak jauh dari masjid. Sudahlah siang bolong, kamu lagi berbisnis, berniaga di kantor. Kalau sudah isya dengan subuh, alasan apa lagi? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum, ngomong, penceramah ngomong, khatib-khatib mimbar cerita, ustaz-ustaz berkomentar, mengajak umat untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kan pernah ustaz mengatakan, hati-hati lo kalau meninggal dunia, tidak mau bisa kemana-mana, harus berhadapan dengan Allah. Pilih salah satu dari dua. Kalau bukan syurga, pasti neraka. Ustaz kan ngomong terus seperti itu. Kupingmu kemana, kata malaikat penjaga neraka? Kupingmu kemana? Pikiranmu pada saat itu kemana? Sehat cukup waktu kamu di Pamulang dulu. Umurmu lebih 60, 70, malah masuk 80. Kemana?
fasilitas untuk pergi ke masjid cukup. Apa yang membuat kendala kamu tidak mau melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Saat ini di depan neraka kamu mengemis-ngemis untuk tidak masuk neraka. Kejahatanmu dulu sebenarnya dari dulu harus masuk neraka. Nasi akan jadi bubur, nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak-bapak, demi Allah saya bercerita. Demi Allah saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan ke masjid yang mulia ini. Khususnya Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Azhar Saleh. Terima kasih. Ini bukan biasa. Bapak-bapak, demi Allah potong tangan saya kalau tidak menyesal di hari akhirat dengan tanpa amalan. Saya siap taruhan leher. Demi Allah, di depan neraka kita akan menangis dan nggak bisa balik. Padahal kesempatan cukup tinggi diberikan kepada kita. Saya tanya, kurang apa masjid ini? Kurang apa masjid ini? Kurang apa tentang toiletnya? Kurang apa tempat parkirnya? Ini apakah masjid ini dalam hutan? Tidak, di tengah kota. Kurang apa? Jawabannya kenapa masih kita main-main dengan masjid? Jawabannya, enggak takut sama Allah di saat diperlihatkan neraka kepada kita. Enggak takut sama Allah di saat kita melihat anak kita ada 5 orang, 1 masuk surga, yang lain masih diperiksa. Kita lihat, aduh, anakku, aku masih di pintu neraka. Kata anak, masing-masing ya. Masing-masing ya. Saya tidak diberi hak untuk membantu ayah di dalam hari kiamat. Kalau di dunia masih berhak membantu, di kiamat enggak. Dalam Al-Quran di mana-mana disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi, sesama saudara kita saling tidak membantu, bukan karena tidak mau, tidak diberikan fasilitas dan dilarang oleh Allah, tidak berhak kamu bantu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in, setiap manusia, minhum yauma idzin sya'nun yughni. Jangankan memikir orang lain, masing-masing membela dirinya sendiri, jangan masuk neraka. Anak kandung yang kita habiskan uang, kita habiskan umur kita, kasingkan banting tulang siang dan malam, membela anak kita tidak mau gubris ayahnya, tidak mau gubris ibunya, tidak mau gubris saudaranya di saat hari akhirat. Kenapa? Nafsi masing-masing. Ayo, Ramadan, alhamdulillah kita belum meninggal dunia, masih Ramadan, bertemu lagi, sudah masuk hari kedua hari ini, tinggal 27 hari lagi, belum masuk, dah kurang. Kalau Ramadan tahun ini 29, ini hari kedua, berarti tinggal 27, besok 26, lusa 25, terus berjalan. Apa yang telah kita lakukan untuk mempertahankan diri kita kepada Allah di hari akhirat? Udah siap masuk surga dengan amalan yang ini? Amalan yang mana? Kita baca Quran nggak paham maknanya, baca asal baca, tahu pun kagak, cerita apa aja lah tahu, yang penting saya baca saja. Kita salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, 17 rakaat. Apa yang kau pahami dalam salat itu? Apa yang kita baca? Seperti kita baca sesuatu yang kita nggak tahu. Apakah begitu ibadah? Masih pede masuk surga Allah? Apa yang kita lakukan kita sendiri tidak tahu.
Salahnya di mana? Enggak ada yang salah. Cuma nggak mau belajar aja. Coba lihat Bapak. Ini bukan nantang ya. Saya kasih hadiah. Hadiah umrah Pak. Saya setiap bulan ke umrah selalu. Saya kasih umrah hadiahnya. Kalau bisa ketemu dengan saya, coba bacaan dalam salat bisa Anda pahami dengan benar. Bukan baca dengan benar, memahami tujuannya, memahami maknanya, dan memahami tujuannya. Bagaimana kita bersikap dengan bacaan kita. Kalau ada yang tahu, hadiah umrah. Cuma bukan full hadiahnya. Saya kasih tiket pertama untuk sampai airport doang. Nanti sambung sendiri di sana. Hampir, tapi di sini kayaknya banyak. Makanya saya nggak berani juga nawarkan berat. Di sini banyak yang paham, tapi rata-rata masjid sudah 60 tahun umurnya dia salat, belum dia paham apa yang dia baca. Contoh, satu aja dari sekian banyaknya. Maaf, dari sekian banyaknya bacaan dalam salat, satu saja sama. Begitu kita duduk tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Apa itu? Jawabannya enggak tahu. Terus Anda baca untuk apa? Anda enggak paham bagaimana mengamalkannya. Sedangkan salat itu dengan bacaannya, dengan gerak-geriknya, dengan khusyuknya, dengan ikhlasnya, dengan puncak ibadahnya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa membuat kita tidak mau melakukan kemaksiatan, tidak mau melakukan kemungkaran, tidak mau melakukan kezaliman. Kalau kita tidak memahami bacaan, tidak bisa kita amalkan hasil bacaan kita, faedah untuk kita apa? Enggak ada faedah sama sekali. Hanya melaksanakan tugas. Persis seperti dengar baik-baik Bapak dan Ibu, dengar baik-baik. Seperti kita sewa pembantu di rumah, suruh cuci pakaian, kita berikan uang dia sebulan 1 juta umpamanya. Begitu kita lihat bekas kopi kemarin masih di baju, tapi baju sudah diserika, dilipatnya kayak orang pasukkan baju dalam karung. Itu cara melipatnya, karena nggak dia paham. Yang penting tugas saya lipat, saya gosok, digosoknya mana yang harus. Celananya kalau kita pakai 3 garis sudah, malah 5 garis. Ini karena nggak paham. Sudah, suruh masak nasi, yang penting tugas masak. Kadang-kadang airnya kurang, kayak beras kita makan. Kadang-kadang kayak bubur pagi, sudah kebanyakan air. Kadang-kadang dia lupa dia tombolnya, kalau rice cookernya, dan. Jadi ngepel rumah, maaf. Lebih parah, lebih baik tidak di ngepel daripada ngepel. Begitu bukan bersih, nambah kotor. Jawabannya itu model salat kita yang tidak paham maknanya, model salat kita yang tidak mengerti apa tujuannya. Tapi rata-rata kita kan begitu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Apa itu? Enggak tahu. Arahnya kemana? Enggak tahu. Terus bacaan untuk apa? Sekedar melepaskan. Disuruh pel rumah kita pel, malah nambah kotor pula. Makanya banyak orang muslim salat terus, maksiat jalan terus, karena itu persoalannya. Suruh jaga masjid, merusak masjid. Suruh jaga musala, merusak musala. Suruh jadi pimpinan, hancur. Suruh jadi menteri, rusak umat. Suruh jaga Pertamina, diaplos. Itu aja kerjanya. Jawabannya kenapa? Itu kan muslim semua. Jawabannya salat asal-asalan. Ayo kembali kalimat, jangan sampai salah arah. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik Ramadan, sangat berkualitas dibanding dengan Ramadan tahun yang lalu. Caranya bagaimana? Nah, ini mau diberikan.
Nah, ini cara. Saya cuma ijtihad apa? Pengalaman-pengalaman saja. Ini syarat. Caranya begini. Pertama, maaf. Ramadan berapa hari lagi? 28. Kalau 28 berarti 1 hari sudah. Ini 2 hari sudah masuk. 29. Atau damai-damai kita 28,5. Atau 27,5. Ingat, tolong didengar kalimat. Salat tidak boleh lagi. Nah ini. Tidak boleh lagi Anda membaca salat tidak paham apa tujuannya, kemana arahnya. Karena itu kan munajah. Munajah kan ngomong dengan Allah. Tapi ngomong dengan sesuatu kita nggak paham kan bukan ngomong yang benar. Orang ngomong paham apa dia ngomong. Tapi kita salat ngomong tapi nggak paham. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ditanya oleh orang samping, Pak ngomong apa? Tahu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak ngomong apa? Tahu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma 'allantu wa ma asrartu wa ma anta 'alwi minni. Itu Bapak ngomong apa? Tahu. Terus ngomong apa? Yang penting ngomong. Mulai sekarang sudah duduk di depan ustaz-ustaz. Banyak ustaz di sini saya tahu. Masjid Pamulang ini, Masjid Al-Mujahidin ini bukan masjid sembarangan, masjid kecamatan. Waktu ada wali kota di sini depan itu, saya hampir setiap minggu sekali. Tapi saya nggak ngomong apa untuk apa, lain ceritanya. Hampir seminggu sekali saat salat zuhur di sini. Sering. Karena saya pulang dari Timur Tengah setelah menghilang dari Indonesia hampir 20 tahun saya di Timur Tengah. Dengan negara-negara termasuk orang negara Mesir, Sudan, Saudi Arabia, itu Yordan, Emirat, itu saya mutar sampai 20 tahun kurang lebih. Tahun 2002 tiba di Jakarta. Sebenarnya jatah pulang ke Aceh. Saya orang Aceh. Jatah pulang ke Aceh. Cuma di Aceh masih apa itu? Masih gam-gam dengan TNI. Keluarga saya bilang udah tinggal Jakarta sebentar, sewa rumah di situ. Saya sewa. Akhirnya sampai sekarang beli. Setelah beli punya pesantren pula. Ya udah jadi masyarakat sini, udah. Pesantren saya di Legoso, di belakang Polsek. Situ pesantren Ihya Qalbun Salim. Kalau Bapak melihat buka aja Ihya Qalbun Salim di Google, insyaallah keluar. Bapak-bapak dan Ibu. Jadi akhirnya saya di sini. Apa yang ingin saya sampaikan? Bapak, mulai hari ini tolong belajarlah apa bacaan dalam salat itu. Oh, susah sekali. Saya akan hadiahkan buku karangan saya, tulisan saya. Saya hadiahkan ke masjid ini. Saya hadiahkan. Jika perlu saya cetak, tapi kan malu. Kalau panitia bilangnya, aduh, Ustaz sudah buat buku, cetak lagi kah? Saya berikan satu, kemudian difotokopi aja. Berapa habis duitnya? Untuk belajar salat dan maknanya. Paham kita lewat itu hanya beberapa lembar. Kalau difotokopi saja cuma Rp3.000 atau Rp2.500 satu buku. Orang ogah aja yang tukang parkiran 2.000 kan? Ini satu buku. Tolong panitia kalau bisa nanti, kalau enggak saya sumbangkan juga untuk fotokopi. Tolong difotokopi atau sekalian dicetak. Bagi orang yang ada duit lebih Rp2.000, cetak 10. Malah cetak 100. Kenapa? Niatkan wakaf Anda kepada orang tua Anda yang telah melahirkan Anda dan beliau dalam kuburan sekarang. Butuh amalan saleh. Wakafkan. Jadi satu orang ada 100, ada yang 200, ada yang 100. Enggak sampai 1 juta, ada duit 50.000 wakaf. Alhamdulillah, bagi kepada jamaah yang enggak ada uang, bagi ke pasar-pasar. Tugas kita membagi, dibaca enggak dibaca, saya yakin sedikit sekali yang baca juga.
Tapi tugas kita sudah selesai. Apa seperti bagaimana memahami at-tahiyyatu? Apa arti at-tahiyyat? Begini, hormat ya Allah. Itu kalau bahasa kita. At-tahiyyat, hormat ya Allah. Seluruh tubuhku, jiwa ragaku, aku hormat kepadamu ya Allah. Engkau penciptaku. Maka orang-orang saleh kalau membaca at-tahiyyatul bergetar badannya. Kata memberi penghormatan habis-habisan. Di kita enggak ada itu barakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada rokok sebatang? Ngomong, ada rokok sebatang? Kapan kita minum kopi? Ayo kopi gayo. Ayo kopi mandailing. Jawabannya, jangan permainkan salat. Salat itu munajah dengan Allah. Kita berbicara dengan Sang Pencipta. Harus paham apa yang kita paham, kita baca. Kalau tidak salah saya, kalau tidak salah saya nggak ingat saya. Kayaknya dalam mobil saya ada buku. Saya nggak tahu, nggak ingat ya. Sepertinya ada. Nanti saya kasih sama Tengku Azhar, insyaallah. Tolong di masing-masing sediakan uang 20.000 boleh 10.000, wakafkan untuk cetak buku itu. Nanti bapak mengambil satu, untuk istri satu, kalau anak satu, yang lain wakaf kepada orang Islam masing-masing. Kalau cuma 2.500, 3.000, kan cuma kalau 50.000 aja sudah berapa? Sudah 20 buku dan sebagainya. Tapi saya tidak bisnis. Jangan kembalikan uang kepada saya. Kalau ada lebih, cetak banyak-banyak bagi kepada umat. Ini wakaf saya kepada jamaah. Sudah berapa kali cetak? Buku ini sudah dicetak mungkin sudah 50 kali percetakan sudah. Sudah diedar sampai ke Eropa, ke Kanada, sampai ke Australia. Kecil 2 lembar, 3 lembar, bukan banyak kok. Yang kita pelajari bukan salat zuhur 4 rakaat, bukan. Salat zuhur cuma 1 rakaat kita pelajari. Rakaat kedua copy paste. Rakaat ketiga copy paste. Rakaat keempat copy paste. Salat tarawih 8 rakaat copy paste. 1 rakaat saja kita pahami, semua selesai masalah. Kan enggak berat. Ulang, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan lebih berkualitas daripada Ramadan tahun yang lalu. Saya tanya dulu ini, sampai jam berapa ini? Sampai zuhur nggak mungkin dah. Sampai kapan nih? Sudah selesai? Sudah. Ini belum ini belum ceramah ini. Baru mukaddimah ini. Ini belum ceramah, baru mukaddimah. Ini kitab saya buka belum 1 hadis pun saya ambil. Ini baru mukaddimah ini. Maka kita ambil sepakat dulu. Sudah cukup? Sudah. Jam berapa sudah sekarang? 15 menit lagi. Kalau jam 6 berarti 11 menit lagi. 11 menit. Ya, oke. Enggak ada apa-apa. Kalau saya siap sampai zuhur, tapi jangan, karena saya ada ceramah juga lewat Zoom untuk 3.000 orang hari ini, yaitu tentang puasa di era digital jam 9 nanti. Jadi lewat Zoom tapi ulang, cuma berapa? 15 menit lagi. Enggak ada tanya jawab kan? Kalau mau tanya jawab saya buka. Oke, begini. Saya tutup aja deh. Untuk tutup dulu untuk membuka tanya jawab. Tolong dengar kalimat hadis Rasulullah. Ini beli hadis, jangan sampai mukaddimah saja nggak ada isinya. Padahal mukaddimah aja penuh dengan isinya tadi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Sahih Imam Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim, hadis sahih tidak bisa dibantah ini. Rasulullah bersabda, dan hadis ini dari kecil kita, dari SD udah kita hafal. Dari SD udah kita hafal. Apa hadisnya? Fa innal haya'a minal iman. Malu itu bahagian
dari iman. Itu kan dari SD kita udah paham. Cuma kita nggak pernah mengamalkannya. Kita terapkan mengamalkannya bukan malu dari agama, malu dari budaya. Malu di sini dibagi dua. Ada malu budaya, ada malu agama. Malu budaya kalau Ustaz Azhar Saleh, Kiai Haji kita ini mengatakan kepada anaknya, nak, untuk buka puasa nanti malam ini kamu bawa mie Aceh kepada tetangga sana. Nggak mau. Kenapa? Malu. Bukan malu itu yang bahagian dari agama. Ini malu budaya. Colong makbuk de kamu atau bule kamu antar ke pasar sebentar. Nggak mau. Kenapa? Malu. Itu malu budaya. Bukan itu malu bahagian dari iman, bukan itu. Mulai. Terus malu bahagian dari iman yang mana? Tolong amalkan mulai hari ini ya. Kalau kita punya malu dan masih punya iman, terapkan malu kita sesuai dengan malu agama, bukan malu budaya. Malu agama apa? Lihat saya baca ini. Qala al-ulama'u haqiqatul haya. Fatwa ulama-ulama dunia dari zaman sahabat sampai sekarang, fatwanya haqiqatul haya, hakikat malu agama bukan malu budaya, yaitu khuluqun yub'itsu ala tarkil qabih, memiliki sebuah akhlak dalam tubuh kita yang demi Allah enggak mau melakukan kejahatan, tidak mau melakukan kezaliman, kemungkaran, enggak malu. Dipaksakan dipotong lehermu tetap enggak mau. Kenapa? Malu. Aku hamba Allah diciptakan bukan untuk kemaksiatan. Aku hamba Allah diciptakan bukan untuk kezaliman. Aku hamba Allah diciptakan bukan untuk melakukan kemungkaran. Malu aku melakukan itu. Itu malu agama. Sekarang nggak malu orang kan? Coba lihat, nggak malu sekarang. Kalau bahasa ini bahasa bukan politik ya, tapi bahasa malu. Tapi contohnya ke yang beredar sekarang. Kita disuruh, ini contoh malu ini. Kita disuruh oleh pemerintah apa? Jangan beli Pertalite, itu punya orang miskin. Belilah Pertamax. Kamu kan kaya, punya mobil. Itu orang yang Pertalite itu orang-orang yang tukang angkut sampah, tukang jual sayur, orang miskin-miskin. Kamu orang kaya, pegawai negeri, pakai Pertalite. Pakai Pertamax. Kita juga jujur, pakai Pertamax. Rupanya Pertamax nama doang, Pertalite diaplos. Oplos atau aplos? Dioplos. Jawabannya kan 3 kali penipuan itu. Dibohongin, kamu orang terhormat beli Pertamax. Yang kedua, kita beli Pertamax rasa Pertalite. 2. Yang ketiga ini adalah apa? Mobil kita rusak, hancur. Maaf, yang melakukan ini kan karena tidak punya malu. Kenapa tidak punya malu? Mereka nggak paham malu. Malu, tolong amalkan yang ada ini. Malu menurut agama bukan malu menurut budaya. Malu menurut agama adalah Anda jangan coba-coba melakukan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Berhenti. Itu malu. Kalau kamu masih melakukan itu, betul-betul muka tidak malu itu. Itu dalam agama. Sudah. Kemudian malu. Ya, yang kedua dalam agama, wa yamna'u minat taqsir fi haqqil ghair. Fi haqqil ghair. Anda jangan menarik diri dari peduli. Menarik diri dari
peduli, jangan tarik. Jadikan Anda orang terdepan dalam membantu orang lain. Jadikan diri Anda terdepan dalam membela kebenaran. Maju Anda terdepan dalam memakmurkan masjid. Pasang badan Anda terdepan untuk kebersihan toilet, meskipun Anda tidak diangkat menjadi orang bagian kebersihan. Jangan, toilet itu tanggung bersama. Kalau ada sesuatu Anda bersihkan, biar malaikat yang mencatat, jangan menusa DKM. Cuma walaupun ada bahagiannya. Boleh saya ngomong bagaimana perasaan seorang istri Anda, bapak dan ibu? Bapak dan ibu. Istri bapak lagi masak di dapur. Kita bapak kebetulan kosong waktunya, langsung masuk dapur cuci piring. Itu bukan tugas kita cuci piring. Itu tugas istri masak dan cuci piring. Tugas kita cari rezeki. Tapi Anda melembur ke cuci piring. Bahagia enggak istrimu? Wow, bahagianya. Begitu juga Anda tidak ada tugas membersih kamar mandi, bukan tugas kebersihan masjid. Itu ada panitia khusus 5-6 orang. Tapi Anda orang biasa, Anda beli sapu, Anda sapu masjid. Anda beli pel, Anda pel masjid. Anda beli sikat, Anda sikat kamar mandi. Bagaimana bahagianya Allah melihat Anda? Itu bukan tugas saya. Itu namanya malu. Apa arti malu? Wa yamna'u taqsir fi haqqi dzil ghair. Jangan Anda tarik dari peduli. Ayo. Akan ada tugas masing-masing, jangan. Tidak ada tugas. Begitu Anda masuk masjid, ada air aqua, botol-botol kosong, Anda ambil walaupun Anda bukan petugas kebersihan. Kenapa kata Allah? Ini tinggi malunya. Orang yang malu, dengar kalimat. Orang yang malu adalah sedang mempertahankan imannya. Kalau begitu, Anda bukan petugas kebersihan, tapi membersihkan, membeli alat kebersihan untuk membersihkan rumah Allah, untuk membersihkan tempat umum, tempat masyarakat seperti kamar mandi atau jalan. Anda sedang membela iman. Itu yang saya katakan, kualitas tahun ini Ramadan kita lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya. Sudah, saya tanya dulu. Dari tadi saya ngomong ini, jangan-jangan nggak jelas. Saya tanya dulu, tolong jawab. Jelas? Nggak ada kan? Nggak jelas kan? Yang saya ngomong ini jelas? Nggak jelas. Ulang semangat dah sedikit. Kalau nggak semangat, besok diundang lagi nggak mau datang nih. Yang saya ngomong ini jelas? Alhamdulillah, jelas. Sangat jelas. Apa jelas? Nggak usah nanya Ustaz katanya. Sudah. Sekarang kita buka tanya jawab. Cuma kita pastikan dulu siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Silakan. Tanya aja. Yang kalau jauh gedein suara. Kalau dekat ke sini pakai mic saya. Ada mic? Ya. Enggak teriak aja enggak apa-apa. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Iya. Tahu artinya itu kalau saya baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu apa kita harus mengerti dan Bismillahirrahmanirrahim ya Allah dengan nama itu bukan tahu, menterjemah itu nggak disuruh, nggak dianjurkan. Cukup itu saja. Memahami. Jadi memahami apa yang kita ngomong. Tidak seperti begini, kita pakai Bapak orang Jawa atau Sunda? Batak. Oh Jawa. Jawa, bahasa Jawa ada bahasa khusus, bahasa Indonesia ada bahasa khusus kan? Bapak ngomong dengan saya bukan bahasa Jawa, bahasa Indonesia.
Bapak mengerti enggak? Mengerti. Diterjemahkan dalam hati enggak? Apa kabar Bapak di dalam hati? Kumaha damang ka dieu? Enggak diterjemah. Itu terjemah. Memahami apa yang kita tanya itu kita tahu apa yang kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita apa yang kita baca kita tahu. Oh ini. Kayak orang ngomong biasa, tidak perlu terjemah. Bapak ngomong kepada tukang pasar, Mas, Bapak, ini HP ini berapa? Diterjemah enggak ke dalam bahasa Jawa dalam hati? Enggak kan? Diterjemah enggak oleh Bapak? Enggak. Ya, maksud saya ketika saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu dalam hati itu diterjemahkan. Jangan, kan tidak diterjemahkan. Memahami yang penting. Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terbayang kan ngomong kita pahami, tidak perlu diterjemahkan. Bapak ngomong dengan saya perlu terjemah enggak lah. Itu ngomong. Jadi memahami betul. Selama ini bukan kalau ini udah mantap. Kalau mesti ini saya yakin semuanya sudah paham apa yang dia baca. Yang paham ya, yang paham. Ini jawabannya. Terima kasih, bagus ini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bagus Pak Haji. Sehat selalu insya Allah. Yang lain? Kasih sama itu Pak Haji. Ada lagi enggak? Mudah-mudahan enggak. Kalau enggak ada, insya Allah Pak Haji Azhar nanti ketemu saya di bawah di mobil, mungkin saya coba lihat, mungkin ada buku itu. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau sudah selesai, kita ada sebuah kesimpulan ceramah. Jangan sampai enggak ada kesimpulan. Ini Ramadan setiap hari terus mengurang. Habis Ramadan tahun ini enggak ada jaminan kita akan ketemu Ramadan tahun akan datang. Saya ulang, habis Ramadan tahun ini, Lebaran kita belum tentu dan nggak ada jaminan kita masih hidup untuk Ramadan depan. Jawabannya kesempatan. Ayo isikan Ramadan tahun ini dengan lebih baik. Bukan hanya dengan baca Quran, lakukan baca Quran yang banyak, keikhlasan yang tinggi, kemudian rasa peduli yang luas, kemudian zikir, istighfar, berdoa, tasbih, tahmid, zikir, itu lakukan sebanyak-banyaknya sehingga keluar dari Ramadan ini bapak dan ibu yang hadir hari ini ditulis oleh malaikat orang saleh. Pasti ditulis orang saleh. Kalau orang saleh setelah Ramadan gak berani melakukan yang bukan-bukan. Jadi jadikan diri anda Ramadan tahun ini, setelah Ramadan kelihatan beda hidupmu, beda cara berpikirmu, beda cara melihatmu, beda cara anda berbicara. Orang saleh betul. Kenapa? Sudah masuk bengkel Ramadan tahun ini, dan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu maksud saya. Ayo bergabung dengan kesalehan. Ayo bergabung dengan menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang akan datang. Yang lalu. Dan Ramadan akan datang belum tentu masih hidup. Jangan-jangan kita ini sudah di dalam liang lahat. Kan rugi Ramadan ini kesempatan membersihkan jiwa. Jawab serentak lagi. Jelas? Kurang semangat? Jelas? Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.